Saya pernah dengar orang yang bisa menguasai bahasa asing itu nggak akan takut untuk hidup dimanapun juga dan dia pasti akan hidup. Artinya bukan cuma sekedar hidup doang bernapas, bukan, tapi dia bisa hidup dan bisa berjaya. Woi, mantap Jadi benar. saran dari saya Hmm? ataupun suggestion dari saya Oke. untuk menjadi pilot, jangankan jadi pilot, jadi apa saja harus bisa bahasa Inggris. Oh, minimal Nah, betul. yang paling penting adalah disiplin masalah waktu. Tadi saya disarankan datang kemari jam 10 kan. Betul. Saya bilang sama mbaknya, sebelum jam 10 saya udah sampai. Oh, Dan saya punya slogan. apa tuh? Slogan dalam hidup saya, slogan dalam karir saya, dan dalam buku yang saya buat sekarang ini, Hmm? paling telat adalah on time. Setelah itu on time. On Halo Sobat Otka, kembali lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini saya kedatangan punya pengalaman terbang yang banyak banget, sampai 28.200 jam terbang. Sama, ini menarik nih, profesi yang dimana posisinya lebih tinggi daripada seorang CEO ataupun ya mungkin presiden juga lebih tinggi. Gimana nih, Hans? Ya, ini cuma joke aja ya. Jangan dianggap serius, ini cuma joking saja. Jadi seorang pilot itu kedudukannya tinggi. Oke. Lebih tinggi daripada seorang CEO manapun juga. Katakanlah seorang CEO A Hmm. punya gedung dengan ketinggian 27-28 lantai. Paling-paling hanya bisa melihat Monas atau melihat kesibukan Jakarta. Tapi kalau pilot, kedudukannya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena duduknya di 39.000 feet. Bisa bayangin, itu satu. Terus, Oke, seorang CEO manapun juga, wawasannya pasti luas. Memang betul pasti luas. Kalau nggak luas, nggak mungkin jadi CEO kan ya. betul. Tapi pilot wawasannya jauh lebih luas lagi. Kenapa? Kenapa? Karena pada saat dia duduk 39.000 feet, dia bisa ngelihat Pulau Sumatera, dia bisa ngelihat Pulau Jawa. Benar-benar sih. Jadi kedudukannya tinggi, wawasannya luas. Tapi ini bukan sombong, ini hanya cuma jokes saja. Tapi benar sih. Oke, oke, menarik ya. Memang ini profesi pilot ya, Cap ya. Hmm. Wah, ini sudah punya pengalaman 28.000 jam lebih gitu ya. Nah, tapi saya pengen tahu nih, nanti teman-teman di sini mungkin Sobat Otka pengen tahu, kan kemarin kita banyak bahasnya potensi studi dan karir di luar negeri di Jerman, kemudian di Tiongkok dan sebagainya. Dan sekarang kita akan bahas profesi di bidang masih kedirgantaran. Kemarin kita ada tentang pramugari, Cap. Nah, Oke. sekarang kita ke pilotnya. Nanti kita akan bahas bagaimana dunia pilot itu, nanti bagaimana kita belajarnya untuk menjadi seorang pilot, sampai nanti dapet tip and trick gimana caranya menjadi pilot yang sukses dan profesional seperti kayak Hans gitu ya. Oke, Kevin, boleh dijelasin dulu, mungkin teman-teman belum tahu lebih dalam nih profil dari Cap Hans nih. Oke, singkatnya, saya lulus dari Curug tahun 80 September. Oke. Dari tahun 78 November Mm-mm. sampai dengan 1 September. Sedangkan sekarang kan baru tanggal 4 ya, berarti hampir tanggal 1 sudah lewat ya. Udah lewat. Saya lulus 45 tahun yang lalu. Wow. Tahun 1981 September, sekarang tanggal 4 September tahun 25, berarti memang sudah 45 tahun yang lalu saya lulus dari Curug. Wah, luar biasa. Tapi saya penasaran nih, Cap. Kenapa dari dulu itu pengen ngambilnya karirnya di pilot? Mau cerita yang jawaban yang jujur atau yang setengah jujur? Dua-duanya deh. Jujur, Oke. pada saat saya kelas 3 STM, saya dulu di STM. Oh, STM. Ya, STM Mesir. Oke. Pada saat kelas 3 STM, itu di bangku atau di meja beredar tuh dari depan, belakang, sampai ke depan lagi, saya duduk di depan. Mhm. Sebuah formulir tentang masuk pendidikan pilot di Curug. Oke. Nah, jujur lagi, saya nggak tahu pilot itu apa. Sekolahnya seperti apa, di mana, bagaimana, berapa duit, kerjanya seperti apa, sama sekali saya nggak tahu. Buta sama sekali. Oke. Lalu karena di STM itu saya ikut-ikutan sekolah, nggak ngerti bahasa STM itu seperti apa, dan seakan-akan saya nggak punya masa depan di STM. Karena jujur lagi, STM itu saya nol besar, nggak punya ilmu sama sekali. Wah. Nah, beruntungnya kelas 2 STM saya les bahasa Inggris. Oh, oke. Les bahasa Inggris 1,5 tahun sampai saya masuk ke level 6, Hmm? sampai ditawarkan untuk menjadi instruktur di sekolah les bahasa Inggris tadi. Hmm?
Jadi saya betul-betul menguasai bahasa Inggris. Kebetulan waktu itu di tahun 76 bukunya namanya Lado. Mungkin Kang Belum, tahu, saya belum tahu ya. belum tahu nih. Nah, Lado itu khusus untuk grammar. Oke. Jadi saya belajar grammar bahasa Inggris. Karena jujur lagi, waktu di SMP saya bahasa Inggris dapat 3, malu saya. Oh, berasal dari situ ya, dari Iya. pengalaman nilai 3. Karena saya merasa saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya yakin suatu saat nanti bahasa Inggris pasti dibutuhkan. Entah jadi apa, pokoknya pasti dibutuhkan. Jadi atas kekurangan kebodohan saya ambil les di kelas 2 STM, les bahasa Inggris tanpa ada yang suruh. Saya les dan masih murah banget. Tahun 76, ya tahu sendiri murah banget lah. Sangat-sangat murah sekali. Oke. Lulus sampai 1,5 tahun dan di situ saya punya bekal bahasa Inggris. Jujur bahasa Inggris saya pada saat itu memang bagus. Wis. Di STM ya yang paling bagus bahasa Inggrisnya hanya saya sendiri. Karena saya les, saya Oke. khusus. Karena saya sadar saya bahasa Inggris nggak bisa. Kalau mesinnya, Cap? Apanya? Kalau mesinnya, ilmu permesinan? Saya ikut-ikutan temen. Saya nggak suka mesin. Oke. Nah, pada saat lagi formulir datang ke meja saya, tapi sebelumnya saya mau kasih info dulu kepada teman-teman yang lain di luar bahwa saya bikin buku autobiografi. Oke. Tapi sayang saya nggak bawa bukunya. Oke. Jadi buku autobiografi itu saya tulis saya masuk STM itu ikut-ikutan temen. Temen kebetulan orang tuanya montir mobil. Sang anak ini saya tanya, lu mau masuk apa? Mau kemana? Gue masuk STM. Oh ya? Ya udah gue ikut dah. Ambil jurusan apa? Kan ada bangunan, listrik, dan mesin. Mesin. Gue ambil mesin. Ya udah gue ikut dah. Saya nggak punya tujuan. Waduh. Oke. Masuk mesin STM. Lalu pas masuk STM situ, karena saya nggak suka dengan mesin, profesi mesin, pada saat formulir penerbang curug itu datang ke meja saya coba beralih profesi. Saya daftar pilot. Oke. Pada saat daftar pilot, waktu itu saya masih ingat kurang lebih sekitar 22 orang yang daftar di Curug. Oke. 21 orang mereka daftar teknik pesawat udara, cuma saya sendiri daftar pilot. Dan alhamdulillah cuma saya sendiri yang lulus Oh, dari STM itu. dari STM itu. Oke. Karena apa? Karena di tes itu semuanya bahasa Inggris. Oh, iya. Kebetulan saya menguasai bahasa Inggris, ya luluslah saya. Oke. Semua serba kebetulan, walaupun tidak ada istilah kebetulan, tapi seakan-akan saya diarahkan untuk les bahasa Inggris. Bahasa Inggris pasti perlu, pasti butuh. Ternyata saya ambil les bahasa Inggris, dan kebetulan pada saat dites di Curug, memang bahasa Inggris nggak ada masalah buat saya. Itu ceritanya. Jadi kalau Oke. cerita jujur seperti itu, saya tidak tahu kalau saya akan menjadi pilot. Dan saya sekolah pilot itu bukan profesi saya, bukan cita-cita saya, bukan juga impian saya untuk menjadi pilot, bukan. Oke. Semua serba kebetulan. Oke, Cap. Saya pengen tahu kan Cap tuh udah 42 tahun lebih ya berkarir di Iya, penerbangan. 42 tahun. Oke, ini ada pasti ya kalau pilot gajinya kayaknya gede banget sih. Boleh di spill dulu nggak, Cap, mulai dari awal karir sampai dari domestik sampai ke internasional, istilahnya range-nya buat teman-teman tahu lah. Tadi kan tanya soal gaji kan. Kok nggak berani nanya ke saya gaji Apa? berapa sih? Ya, gimana tuh? Tanya dong. Gajinya berapa nih? Saya nggak enak gitu. Pasti ini masalah sensitif. Wah, betul. Tapi saya punya jawaban. Oke, gimana? Kalau orang tanya, Cap, berapa sih kalau gaji pilot, gaji kopil, atau jadi kapten? Saya jawabnya apa? Cukup. Loh, kok cukup? Lah iya cukup. Mau beli mobil baru? Cukup duitnya. Mau beli rumah? Cukup duitnya. Oke. Walaupun DP doang. Saya kira langsung beli jasa. Oh enggak. Jadi cukup. Oke. Jadi saya nggak bilang banyak, saya nggak bilang sedikit. Cukup. Ya udah itu sedikit aja. Oke, berarti Lalu kalau untuk di domestik untuk awal-awal tuh biasanya karirnya tuh dari mana dulu, Cap? pada saat kita sekolah di Curug, sebelum lulus dari Curug, pada saat itu tahun 78, 79, 80 sekian, dunia penerbangan pada saat itu sedang butuh-butuhnya pilot. Dan walaupun airline pada saat itu yang ada cuma sedikit ya, adalah Garuda, Merpati, Mandala, Borak, Pelita, mungkin Sempati setelah itu. Sebenarnya sih nggak cukup banyak ya. Iya. Tapi karena sekolah penerbangan pada saat itu juga sedikit, yang ada cuma Curug dan Deraya. Deraya adalah swasta, Curug adalah pemerintah. Iya. Sekolah penerbangan sedikit, otomatis
dari airline tuh butuh cukup banyak juga kan. Iya, betul. Pada saat saya diambil oleh Merpati, itu tahun 80 kurang lebih sekitar 35 orang kali yang diambil Iya. dari Merpati. Karena sekolahnya itu sedikit, sedangkan Merpati aja pada saat itu ngambil 35, belum Borak, belum Mandala, Garuda. Itu mereka juga butuh kan. Mm-mm. Akhirnya kita kesedot semuanya, diambil semuanya. Dan karena pada saat itu airline juga masih sedikit, sekolah juga cuma 2 aja itu udah cukup banyak. Belum ada kepikiran untuk bangun sekolah lagi, sekolah-sekolah lagi, sekolah penerbangan lagi, belum terlalu banyak pada saat itu. Oh, cuma 2 ya? Cuma 2. Oke. Sekolah penerbangan atau lulusan dari sekolah penerbangan pilot itu dijamin bisa bekerja. Dan kami tidak perlu lagi untuk mendaftar untuk terbang rating apa-apa. Dari perusahaan penerbangan itulah yang akan menyekolahkan kita. Dan kebetulan saya disekolahkan pesawat Twin Otter. Apa tuh? Twin Otter itu pesawat kecil 19 penumpang, pesawat baling-baling, tapi sungguh sangat menyenangkan buat saya dan unforgettable. Pesawat kecil itu terbang rendah, tapi kita bisa terbang meliuk-liuk di atas gunung. Oh iya. Persis, ini gunung misalnya, saya persis terbang di atas gunung 100 feet di atas gunung pada saat itu. Wah, itu indah sekali. Gunungnya kelihatan ada kebundannya, ada asapnya dari dalam itu. Itu saya bisa lihat dan saya foto pada saat itu. Wih. Cuma karena waktu itu nggak ada handphone, jadi foto itu entah kemana pada saat itu sampai sekarang sudah lebih dari 40 tahun yang lalu kan. Iya, betul. Jadi mungkin udah hilang atau udah pudar fotonya. Tapi ya menyenangkan lah. Ya, jadi pada saat itu dulu kita disekolahkan Oke. ratingnya. Ratingnya adalah Twin Otter. Teman-teman saya ada yang lain rating Kasa. Tapi kalau misalnya di Garuda langsung disekolahkan Fokker 28. Seperti itulah. Nah, berarti dari situ Cap langsung rating untuk apa lagi tuh? Pesawat apa lagi? Saya Twin Otter, Fokker 27, Fokker 28, Fokker 100, terakhir di Airbus. Oke, Airbus. Airbus berapa? 320. Oke, 320. Itu berapa lama Cap yang Airbus? Sekitar 11 tahunan. Wow, lama juga. Oke. Nah, ini kan ada namanya itu rating. Mungkin teman-teman belum tahu nih, Cap. Rating itu apa sih? Oke, rating kalau misalnya saya ibaratkan sebuah mobil. Kalau saya bisa bawa mobil Avanza, Kang Man bawa Pajero misalnya, saya nggak bisa bawa Pajero, Kang Man juga nggak bisa bawa Avanza. Oke. Itu namanya rating. Oke. Rating saya adalah rating Avanza. Kang Man ratingnya adalah rating Pajero. Oke. Kalau mau bawa mobil Avanza, harus sekolah dulu Avanza. Kalau saya mau bawa mobil Pajero, saya harus sekolah dulu Pajero. Oke. Itu ratingnya. Berarti kalau saya misalnya terbang Airbus, saya nggak bisa terbang Boeing. Kalau saya mau terbang Boeing, saya harus sekolah dulu. Sekolah Boeing itu namanya ratingnya. Oke. Saya ratingnya Airbus, Kang Man ratingnya Boeing. Nggak bisa, saya dari Airbus mau langsung mau terbang Boeing itu nggak bisa. Oke. Berarti itu kita sekolah dulu. Berapa lama sekolahnya tuh? Sekolahnya relatif. Sekolah ground school-nya itu bisa 1-2 bulan. Setelah itu kita sekolah simulator. Oke. Simulatornya itu bisa 2-3 bulan. Totalnya kurang lebih sekitar 5-6 bulan lah baru kita bisa terbang. Oh. Itu pun terbang kita diajari atau dikawal oleh seorang instruktur. Sehingga nanti pada suatu saat kalau misalnya kita sudah dianggap lulus, qualified, bisa, barulah kita dilepas. Dilepas sebagai apa? Sebagai co-pilot, dilepas sebagai captain. Tapi sebelumnya kita didampingi terus oleh seorang instruktur. Oke, nah saya penasaran nih, kan kita udah selesai nih sekolahnya ya, misalnya Airbus ya. Berarti sudah selesai 6 bulan, berarti kita langsung bawa pesawat komersil nih. Betul. Oke, tapi tetap ada instruktur, ada co-pilot. Kita sebagai co-pilot dulu atau apa nih biasanya tahapannya? Kalau kita disekolahkan sebagai captain, kita duduk di sebelah kiri, instrukturnya sebelah kanan. Jadi kita dilatih, dididik, dibimbing sampai kita memenuhi kualifikasi dari perusahaan itu harus sekian ratus jam atau sekian puluh jam. Oke. Saat itu kita dicek. Setelah dicek dianggap lulus, baru kita kalau seorang kapten boleh terbang dengan seorang co-pilot mana saja.
Kalau kita dicek sebagai seorang co-pilot, kita boleh terbang dengan kapten siapa saja. Oh, jadi harus ada ini ya dari Ada co-pilot ada tahapannya juga. tahapannya. Kalau mau jadi captain juga harus ada tahapannya juga ya. Ada tahapannya. Oh, oke. Berarti kalau dari awal itu biasanya emang sudah diarahkan dari co-pilot ke jadi kapten atau kayak gimana nih, Cap? Kalau dia sudah punya pengalaman jam terbang cukup banyak, Hmm, tergantung dari perusahaannya masing-masing. hmm, Kalau perusahaannya mengatakan minimum untuk menjadi kapten harus 3.500 jam misalnya, ya berarti si co-pilot itu harus terbang selama sekian tahun sampai mencapai jumlah jam terbang 3.500. Apabila dibutuhkan oleh perusahaan itu untuk dijadikan kapten, dia akan dicek untuk jadi kapten. Oh, tapi tetap harus ada tahapan tesnya lagi gitu. Ada. Lumayan banyak ya tahapannya ya. Iya. Oke. Nah, berarti kalau kita tuh berarti dari sekolah apa namanya sekolahnya dulu nanti sekitar 6 bulan, habis itu jadi co-pilot. Nah, itu berapa tahun biasanya jadi co-pilot ke pilot ke kapten? Tergantung perusahaannya. Hmm. Apabila perusahaannya butuh, kalau dia sudah mencapai minimum requirement dari seorang captain itu adalah 3.500 jam dan sudah dianggap cukup, maka dia akan dicek Oke. sebagai calon kapten. Oke. Kalau dia lulus, maka dia akan dilepas menjadi kapten dan terbang sama semua co-pilot mana saja boleh. Oh, oke. Nah, ini sudah jadi kapten nih, Ken. Ya. Nah, apa ada peluang di dalam negeri untuk naik level lagi gitu? Ataukah ada pengen keluar negeri internasional tuh bisa? Gimana nih? Banyak semuanya bisa. Oke, gimana? Kalau seandainya perusahaan itu butuh dan perusahaan itu punya jenjang pesawat yang banyak dan berbeda-beda, Maksudnya jenjang pesawat gimana, Cap? misalnya seperti di Airbus lah, Hah. keluarga Airbus ya. Oh iya. Dia pertama kali jenjangnya adalah Kapten Airbus 320. Hmm. Lalu perusahaan itu punya Airbus 350, maka dia akan dinaikkan, ditawarkan, gue mau sekolahin lo untuk 350, bagaimana? Bersedia? Mau? Dan biasanya pasti dijawab mau. Pasti mau dia. Nah, atau dari 350, perusahaan itu punya pesawat yang lebih besar lagi, misalnya 380, Oke. akan dinaikkan lagi. Saya akan mempromosikan Anda untuk terbang menjadi kapten 380. Bagaimana? Mau? Mau. Pasti mau. Pasti mau. Oke. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari perusahaannya. Kalau perusahaannya punya beberapa tipe pesawat, maka jenjang karirnya akan mencapai ke paling tinggi. Oke. Seperti itu. Dan dari perusahaan itu sendiri, dari orang itu tadi, kalau dia mau pindah keluar, tentunya dia pindah ke rating yang lebih tinggi, atau ratingnya sama, tapi gajinya udah pasti lebih tinggi. Bener. Pasti. Oke. Nah, kalau ke luar negeri itu ada persyaratannya nggak? Kalau ke internasional? Persyaratannya tiap-tiap negara itu beda-beda. Baik. Masing-masing, saya butuh kapten 320 misalnya, yang harus ada minimum jam terbang sebagai seorang kaptennya itu adalah 2.000 jam misalnya. Baru setelah itu dia daftar ke negara itu, ke airline itu, dan dicek oleh instruktur di sana, dicek di simulator keterampilannya, dicek ilmunya pada saat interview ataupun ada written test sesuai dengan pesawat yang akan diterbangi. Kalau semua itu lulus, maka dia akan diterima jadi kapten di pesawat itu, di perusahaan itu. Oke, tapi basicnya harus ada minimum jam terbang ya? Betul sekali. Oke, seandainya teman-teman sobat Rocket ini sudah pengalaman misalnya 5.000 jam terbang, itu Betul. berarti bisa apply langsung ke... Oh, sangat bisa. Oke, nah kita pengen tahu nih, tren saat ini paling banyak itu negara mana dan harus punya lisensi apa aja? Kalau lisensi tadi kan saya katakan adalah lisensi Avanza atau Pajero itu kan ya, yaitu dari Airbus 320 atau dari Boeing 737, tergantung perusahaan itu butuhnya kapten apa, dan dia akan nge-apply ke perusahaan itu yang punya pesawat sesuai dengan rating dia. Oke. Kalau masalah license itu kalau untuk Indonesia kita menggunakan ICAO. ICAO itu adalah International Civil Aviation Organization, yang mana ICAO itu diterima di banyak negara, terutama di Asia. Di Asia itu banyak sekali. Ada Singapura, Malaysia, Taiwan, Korea, Jepang, Kamboja. Kalau di luar dari Asia ada UAE, Arab Emirates, ataupun ada Irak, atau ada
Saya nggak bisa mikir terlalu cepat. Ada 28 negara Wah, di banyak. mana pilot-pilot Indonesia bekerja di negara tersebut. Oke. Sampai ke Afrika, ke Hmm. Tanzania, ke Rwanda, ke Libya, dan saya pernah di Libya juga 2 tahun. Oke, bisa bahasa Arab berarti. Eh, Alhamdulillah Arabnya, tafadhal. sedikit. Jujur saya belajar bahasa Arab pada saat saya terbang di Libya. Oh, gitu. Iya, jadi Gimana? ngobrol sama pramugara. Ah, Di sana ada pramugaranya untuk translator. oke. Pada saat saya lagi ngobrol, lagi tanya, lagi ceritalah pada suatu momen, Hmm. ini adalah majalah. Oh, majalah. Ternyata majalah itu bahasa Arab. Iya. Ya, lalu di warung sama teman, tunggu, gue mau beli sabun dulu. Sabun. Dibilang pakai sabun pakai bahasa Arab. Ternyata sabun bahasa Arab juga. Jadi banyak sekali bahasa Indonesia itu yang mengadop bahasa Betul. dari bahasa Arab, banyak sekali. Jadi saya belajar bahasa Arabnya itu adalah pada saat saya terbang di Libya. Oh, oke. Nah, tadi kan ada beberapa negara ya, ada negara Asia, kemudian, nah itu bisa juga bahasanya. Saya bisa bahasa Mandarin dan bisa bahasa Hokkien juga. Oke, boleh contohin? 你可以讲华语吗？你可以讲英文吗？我可以讲华语一点点。 Artinya atau apa, Cap? Lu bisa bahasa Mandarin nggak? Gue bisa bahasa Mandarin tapi sedikit-sedikit. Itu belajar dari mana, Cap? Saya otodidak. Oh, Torigo. Apalagi sekarang di TikTok kan banyak. Ah, Jadi saya beli bukunya, khusus buku conversation. oke. Saya baca, ngafalin conversation itu. Misalnya seperti, 你有去哪里? Kamu mau pergi kemana? 好久不见了，你身体好吗? Kita lama sudah nggak ketemu. Apa kabar kamu? Padahal saya bacanya nggak ngerti, nulisnya juga nggak ngerti. Cuma berdasarkan hafalan doang. Oh, Dan hafalan itu juga saya belajar dari TikTok, intonasinya, pronunciation-nya seperti apa. Itu saya hafalin terus. Jadi pada saat saya terbang ke luar negeri, pada saat saya terbang ke Cina, itu saya praktekin semuanya. Saya buka kepean. oke. Jadi modalnya modal hafalan. Berarti emang wajib pakai bahasa itu sendiri atau memang, Mbak? Oh, saya Inggris aja nggak apa-apa sebenarnya. Jujur, di beberapa negara yang saya temui, contohnya seperti di Perancis, di Arab, di Cina, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Mau tidak mau, kita belajar bahasa lokal dia. Oh, oke. Seperti di Perancis, sebenarnya orang-orangnya bisa bahasa Perancis. Parlez-vous anglais? Apakah Anda bisa bahasa Inggris? Mereka diam semuanya. Tapi pada saat kita bertemu dengan seseorang di jalan, excuse me, parlez-vous anglais? Can you help me? I would like to know. I would like to ask Okay. you something. Okay, please. Dia mau jawab, dia mau terima ucapan kita. Tapi pada saat kita di bis, di kereta, parlez-vous anglais? Diam semuanya. Maka kamu bisa bahasa Inggris? Nggak mau. Kalau lu mau ngomong, belajar bahasa gua. Bahasa Perancis. Oke. Mau nggak mau, saya belajar bahasa Perancis. Jadi mau nggak mau harus ikutan belajar. Iya. Jadi saya bisa juga bahasa India. Loh, kok bisa bahasa India? Saya punya bioskop dulu bahasa India, film India, tiap hari putar film India. Coba bisa gimana ngomongnya, Pak? Apa nama kya hai? Apa tuh? Nama kamu siapa? Oh, tapi itu aksennya dapat ya? Dapat itu karena emang hari-hari selama 30 tahun muter film India terus. Oh, Bayangin, belasan tahun saya nonton film India. Sampai saya tahu bintang film India siapa-siapa saja, keluarganya saya tahu. Misalnya dari Prithviraj Kapoor, Sami Kapoor, Ranbir Kapoor, Sasi Kapoor, siapa Kapoor gitu ya. Saya tahu semuanya. Waduh. Oke, kita balik lagi ke ini pengalaman Cap. Berarti kan sudah pengalaman ke dunia internasional ya. Nah, berarti kalau secara pendapatan ya mungkin cukup tadi ya. Cukup. Tapi drastis nggak sih, Cap, antara domestik sama internasional itu? Oh, drastis. Lebih enakan di internasional? Ada dua. Apa tuh dua? Enak dan enak sekali. Nah, itu sama aja enak. Iya, betul. Enak dan enak sekali. Tapi itu ada fasilitas lagi nggak selain dari gaji gitu ya, Cap? Kalau ya di internasional tuh ada apa fasilitas atau apa gitu? Fasilitas tidak ada, tapi diberikan uang untuk mendapatkan fasilitas itu. Apa contohnya? Seperti apartemen. Apartemen dikasih,
tapi dikasih uang untuk cari apartemen sendiri. Oh, oke. Seperti itu. Jadi itu masuk di dalam unsur gaji. Ditaruh di situ, misalnya 500 US dollar, unsur gaji ditambahkan untuk mencari apartemen. Lah kalau kita mau cari apartemen yang 300 dolar satu bulannya, sah-sah saja, terserah. Oh. Kalau mau yang lebih bagus 500 US dollar satu bulan, silakan. Oh, tapi Perusahaan udah kasih uang tersebut. oh, oke. Kalau kita mau ditabung juga nggak apa-apa berarti ya? Boleh. Oke, lumayan. Oke, terus kalau dari domestik sendiri ada juga kayak gitu? Tidak ada, Oh, cuma berarti cuma dikasih internasional. gaji saja. Nah, gaji itu kita kelola sendiri untuk ini untuk sewa rumah atau nyicil rumah, ini untuk nyicil mobil, ini untuk rumah tangga dan lain sebagainya. Itu kita kelola sendiri. Oh, oke. Berarti kalau di luar negeri, internasional aja ya, berarti Cap ya. Hmm. Itu Cap itu di beberapa negara itu berapa tahun sih? Ataukah memang kan terbang misalnya dari Indonesia ke US ataukah ke Qatar gitu. Itu tuh dari sana tuh Cap kan penerbangan misalnya 6 jam gitu ya. Habis 6 jam Cap ngapain lagi gitu? Kadangkala kalau sudah sampai maksimum kita nginep di kota tersebut atau di negara tersebut. Oke. Kalau misalnya Singapura kan nggak punya kota. Heeh. Dia terbang kemanapun juga dia keluar negeri. Pada saat dia terbang ke luar negeri, itu dia pasti nginep di sana. Oke. Karena apa? Perjalanannya panjang. Bisa 6 jam ke Jepang, bisa 12 jam ke Amerika, bisa 14 jam ke Belanda, misalnya. Yang nginep di sana. Itu difasilitasi berarti semuanya? Oh iya, hotel pasti dapat. Oke. Berarti kalau sudah itu misalnya ada penerbangan balik lagi, Cap berangkat lagi berarti ke negara asal. Betul. Oke. Nah, kalau selama pengalaman Cap bertugas ya, kira-kira misalnya di negara ini berapa tahun, itu paling banyak di mana gitu? Saya terbang dari Denpasar ke Cina banyak sekali waktu itu. Sampai kurang lebih sekitar 12 kota di Cina. Dan pernah juga ke Singapura, Malaysia, ke Australia. Cuma itu saja sih. Ada momen nggak, Cap? Momen-momen yang menegangkan ketika di kokpit? Menegangkan. Kalau di kokpit biasa-biasa aja. Biasa. Karena sedih sih ya. Bukan itu. Gimana? Ya, momennya pada saat kalau kita mau landing aja. Kalau kita mau mendarat, cuacanya buruk, nah itu yang menegangkan. Kenapa, Cap? Menegangkan, siapa sih yang nggak takut ya? Namanya manusia normal ya. Pada saat kita mau landing, cuacanya gelap, hujan deras, waduh, hujan, nggak kelihatan. Bisa masuk nggak ya? Bisa landing nggak ya? Kalau misalnya nggak masuk atau nggak kelihatan, gue harus lari kemana ya? Itu sudah ada. Di planning kita tuh sudah ada. Kalau kita di sana nggak masuk, kita harus lari kemana? Di sana nggak masuk juga, kita harus berputar-putar di situ. Itu sudah ada. Hitungannya, hitungan bahan bakarnya semua sudah ada. Oh, Jadi nggak mungkin kalau yang namanya seorang pilot itu terbang dari A ke B, bensinnya misalnya katakanlah 20 liter ya, itu hitungan mobil ya. Lalu bawa cuma 20 liter aja. Cukuplah kita sampai di sana 20 liter. Jadi nggak usah beli 25 liter. Ya bukan seperti itu. Kalau mobil kalau nggak nyampe bisa minggir cari tukang bensin di pinggir jalan. bener. Ya, kalau pesawat nggak bisa. Kita terbang ke sana misalnya cuma 1 jam. Kita nggak bisa bawa bahan bakar untuk 1 jam doang. Kita harus tambah bahan bakarnya untuk dari B. Kalau misalnya nggak masuk cuaca buruk, kita harus lari ke C. C itu bahan bakarnya berapa? Setengah jam misalnya. Oke, tambah 1 jam tambah setengah jam. Di C kalau misalnya juga nggak masuk cuaca jelek, kita harus holding atau muter-muter di situ Untuk habisin bakar. bukan apa tuh? sampai cuacanya baik. Bukan ngabisin bahan bakar. Jadi kita tambah lagi bahan bakarnya, tambah lagi 1 jam lagi misalnya supaya jaga-jaga. Kalau seandainya di situ nggak masuk, ya kita muter-muter. Kalau sampai betul-betul muternya masih nggak bagus juga dan bahan bakarnya habis beneran, itu udah apes banget. Terus mau nggak mau kita harus landing di mana landing? Di laut, di pantai. Tapi hal seperti ini sangat jarang terjadi, sangat jarang banget. Berarti Cap nggak pernah ngalamin itu ya? Nggak pernah ngalamin. Alhamdulillah. Itu udah apes banget deh. Kalau kita mau dari A ke B, di B cuacanya jelek, kita udah muter-muter 1-2 kali, masih jelek juga, kita lari ke C. Di C
Jelek juga, kita muter-muter lagi di situ. Kalau sampai jelek juga, apes banget. Oke, jadi sebenarnya pesawat itu apa namanya sebagai transportasi yang paling aman ya sebenarnya. Benar nggak, Kevin? Sangat aman, karena kita mempunyai device atau alat alternatif lebih dari satu, kadang-kala lebih dari dua. Apa tuh biar teman-teman tahu nih? Contohnya, kalau misalnya roda pendarat atau landing gear, pada saat kita turunkan, dia nggak mau turun. Oke. Nggak mau turun karena mungkin rusak, karena mungkin stuck, ataupun ada sesuatu mekanismenya yang nggak bisa turun. Lalu kita punya alternatif, yaitu alternate landing gear, yaitu roda pendarat cadangan. Bukan berarti kita mempunyai roda benar-benar cadangan kayak ban mobil ban serep cadangan. Bukan. Gimana dong? Caranya doang, caranya saja yang kita punya alternatif, yaitu dengan menggunakan namanya free fall. Free fall, jatuh bebas. Oke. Nanti jatuh bebas itu roda pendarat kan disanggah oleh pintunya kan, oleh daun pintunya, supaya dia jangan jatuh. Nah, daun pintunya itu kita buka begitu, Oke. lalu si roda pendaratnya jatuh free fall, jatuh bebas, bras, jatuh seperti itu. Nah, itu dengan menggunakan alternate landing gear. Oke, kalau nggak bisa juga berarti gimana? Biasanya pasti bisa. Oh, bisa. Kalau sampai nggak bisa juga, akhirnya jalan yang terakhir adalah belly landing. Belly land tuh gimana? Landing dengan menggunakan perut. Oh. Jadi pesawat tanpa roda landing dengan perut. Nah, itu masih aman. Yang bikin meledak itu gimana, Cap? Meledak kalau sampai pesawat itu nabrak sesuatu, seperti yang kasusnya Korea itu, nabrak tembok kan. Meledak, terbakar. Kalau dia nggak menabrak sesuatu, dia nggak akan meledak. Kalau istilahnya perutnya aja landing itu sebenarnya nggak bakal sampai meledak ya? Nggak apa-apa. Oke. Itu memang sudah didesain oleh pabrik bahwa pesawat itu semua bisa landing dengan menggunakan perut. Memang rusak, tapi rusaknya juga nggak parah-parah banget. Kalau sampai nabrak banget semuanya hancur, itu pasti meledak ya? Meledaknya karena nabrak. Oh, oke. Saya penasaran juga. Untuk sebagai pilot nih, saya lupa dari awal. Sebagai pilot tuh cuma hanya mengendari aja kah? Ataukah memang harus memahami teknikal dan sebagainya juga nih? Semuanya. Ini kita fakta nih. Semuanya. Sebelum kita terbang, kita harus belajar dulu kan. Oke. Waktu di ground school, waktu di pendidikan, kita diajarin segala macam ilmu tentang dunia pesawat. Contohnya, makanya banyak orang yang bertanya, kalau saya lulusan IPS atau lulusan dari SMK bisa nggak jadi pilot? Bisa. Semua SLA bisa jadi pilot. Mau itu dia dari madrasah, mau dari SMK, baik itu SMK dari perhotelan, mau dia dari IPS atau SPG zaman dulu, ada sekolah guru, apalagi SMA IPA, itu bisa semuanya. Karena apa? Pelajaran di flying school itu semuanya adalah baru. Tidak pernah ada basicnya, dasarnya di SLA pada saat dia masih di SMA. Karena apa? Contohnya ilmu meteorologi, ilmu tentang cuaca. Ilmu tentang navigasi, navigation, ilmu tentang power plant, tentang mesin pesawat, ilmu tentang airlaw, yaitu ilmu tentang di udara. Apa ilmu di udara itu? Itu ada pelajarannya. Semua itu, ilmu itu tidak ada di SLA. Di madrasah mana ada? Di SMA IPA mana ada? Di SMA, apalagi di SMK juga nggak ada. Jadi sebenarnya jujur saja, boleh sekolah pilot itu mau lulusan dari manapun juga boleh. Kecuali memang di Curug. Pada saat saya di Curug dulu sekolah penerbang, mutlak harus SMA IPA atau STM. Persyaratannya ya? Persyaratannya. Oke, nah sebelum kita bahas mulai ke persekolahan ya, mungkin teman-teman harus tahu juga gimana dunia sekolah aviasinya ya. Nah, ada nggak kayak momen-momen unik menjadi pilot gitu ketika penerbangan? Momen unik, contohnya deh seperti apa? Ada yang bikin lucu misalnya? Bikin lucu, ya. Misalnya kayak ngomong bahasa Mandarin tapi mereka itu ternyata wah salah Cap atau apa gitu kan? Nggak ada. Bahkan mereka merasa mikir, weh, itu pilotnya ada orang Cina ya? Kalau berlalu itu seperti itu lucunya. Padahal kan kita orang Indonesia kan, kok bisa announcement, pengumuman pakai bahasa Cina? Itu sangat langka, sangat jarang. Jujur sangat jarang. Mungkin, ini mungkin lagi ya,
satu-satunya pilot yang bisa bahasa Mandarin pada saat saya masih terbang, yang mau announcement pakai bahasa Mandarin itu cuma satu. Cap Hans. Tapi bener sih kalau untuk belajar bahasa Mandarin ya, Cap. Kan sekarang juga di salah satu di Ciomanda di Balai Otka juga kan banyak juga yang kerja-kerjanya itu di pertambangan dan sebagainya. Mereka itu sebenarnya nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Ketika ada satu orang bisa bahasa Mandarin, mereka tuh senang banget. Karena sulit katanya nyari orang bisa bahasa Mandarin. Betul, coba kalau pas kita misalnya ada di Afrika, tiba-tiba ada seorang bisa bahasa Indonesia, seneng dong kita. Bener, bener. Sangat senang sekali. Dan Persis. kita akan menjadikan dia saudara Betul, di persis. negara dia. Iya, seperti itu. Oh, oke. Jadi kunci itu bahasa tuh walaupun kita dimanapun, ya kalau bisa pelajari bahasa yang negara tujuan kita gitu ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh iya benar, udah saya pepatah. Oke, ini menarik nih. Jadi ini sudah menjadi stand out karena bisa bahasa asing ya. Walaupun nggak belajar secara formal ya, tapi otodidak. Saya pernah dengar orang yang bisa menguasai bahasa asing itu nggak akan takut untuk hidup dimanapun juga, dan dia pasti akan hidup. Artinya bukan cuma sekedar hidup doang bernapas, bukan, tapi dia bisa hidup dan bisa berjaya. Woi, mantap. Jadi benar. kuasailah bahasa. Oke, nah penting banget kalau teman-teman pengen belajar bahasa asing, salah satunya ada di Ciomanda kalau teman belajar bahasa Mandarin. Nah, kalaupun pengen bahasa Jerman silakan kunjungi di Info Jerman. Nah, silakan nanti dikunjungi ya. Oke, kita balik lagi ke sekolahan aviasi ya. Salah satunya di sini ada dunia aviasi, itu ada Perkasa Flight School ya. Oke. Itu apa nih? Perkasa Flying School adalah sekolah pilot, Oke. sekolah penerbangan, di mana kita sekolah di situ dididik untuk menjadi pilot. Pilot itu tentunya pertama kali kita sekolah terbangnya adalah di Indonesia. Oke. Karena kalau kita lulusan dari Indonesia, sekolah pilot dimanapun juga, kita tidak akan bisa kucuk-kucuk terbang di Qatar misalnya, atau di Singapura misalnya. Itu mungkin cuma 1% barangkali. Jadi mau tidak mau kita harus bekerja di Indonesia. Oke. Kenapa? Kita harus belajar dulu, cari pengalaman di Indonesia untuk mengkolek jam terbang, Oke. pengalaman jam terbang. Setelah kita dapat jam terbang cukup banyak pengalamannya, baru kita bisa mendaftar ke luar negeri. Di mana luar negeri itu, di mana saja, itu sangat membutuhkan pilot sekarang. Bisa bayangkan, pilot Indonesia sekarang ada sekitar 669 orang, itu yang lulusan Curug saja, Oh. yang sudah bekerja di 28 negara di dunia yang sudah saya sebutkan tadi. Saya nggak hafal, harus catatkan dulu. Banyak sekali. Ada yang di Qatar, di Dubai Emirates, atau di Etihad di Dubai, atau di Pakistan, India, Jepang, Taiwan, Korea. Wah, banyak sekali. Oke. Nah, kalau di Perkasa ini lulusannya sudah kemana aja nih? Biasanya lulusan dari Perkasa itu kerjanya di Indonesia. Oke. Di Indonesia itu kebanyakan airline-nya, dan mereka sudah tersebar di Indonesia. Tapi sekarang ini, detik ini sedang ada kerjasama dengan Air Astana di Kazakhstan. Memang belum terbukti, tapi sudah ada PDKT. Ya, sudah ada PDKT bahwa lulusan Perkasa akan saya terima di Air Astana Kazakhstan. Dan ini sekarang sedang dalam proses menuju ke Kazakhstan tersebut. Jadi Kazakhstan itu sekarang sudah mungkin ya sudah berdarah-darah. Kenapa? Artinya dia sedang membutuhkan pilot. Jadi siapapun juga orang Indonesia yang mau mendaftar ke Kazakhstan secara pribadi, boleh-boleh saja, kalau lulus tes pasti diterima. Mereka lagi butuh, lagi booming. Yang kedua, India. India juga lagi booming. Mereka sangat butuh sekali. Dan bahkan di Amerika sekarang pun, Amerika juga sedang butuh pilot. Kekurangan ya sekarang? Kekurangan. Karena semenjak COVID, itu banyak yang berhenti, banyak yang retired, dan tidak ada yang menggantikan posisi mereka. Akhirnya sekarang ini, COVID-nya sudah hilang, dan dunia penerbangan itu lagi booming, mereka lagi butuh. Dan butuh, sudah tidak ada lagi yang tersedia. Jadi sekolah penerbangan di Amerika pun sekarang ini sedang padat-padatnya. Untuk persiapin
SDM-nya gitu Iya, ya. betul Oke. sekali. Kalau di Perkasa sendiri berarti sekarang lebih tersebar di Indonesia ya. Mhm. Nah, ini kita itu daftarnya berarti boleh ya, berarti SLTA sederajat ya. Boleh. Oke. Nah, itu berarti tahapannya kayak gimana nih, Cap? Satu, usia minimal 18 tahun. Oke. Kedua, lulus SMA. Maksimalnya ada nggak? Maksimumnya 40 juga boleh. Oh, betul. Saya masih bisa dong. Masih bisa, kapan mau sekolah dulu juga boleh. Tapi pikir-pikir dulu. Oh, itu. Setelah lulus sekolah jadi pilot, mau kerja di mana? Apakah ada airline yang mau menerima Usia. pilot yang umurnya 40 tahun? Oh, oke. Mikir-pikir dulu. Ya, seperti itu. Bisa. Saya masih 18 kan. Oh, bisa. Asalkan orang tuanya Kang Man itu adalah CEO-nya Pesawat. Burung Airline. Ya, Burung Airline itu adalah CEO-nya orang tuanya sendiri. Pasti diterima. Itu ya, pasti. Networking ya. Oke, berarti Anak sendiri 18 tahun berarti. 18 tahun lulus SLA. SLA itu boleh dari sembarang tadi yang saya sebutkan. Boleh madrasah, SMK penerbangan, apalagi SMK pariwisata, SMA IPS, ataupun mana-mana saja. Oke. Karena ilmunya itu adalah yang akan didapatkan berbeda seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, habis minimal 18 SMA, apalagi di persyaratannya? Lulus tes bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, dan lulus tes psikotes. Ada apa? TOEFL atau IELTS-nya berapa? Itu skornya ada nggak? Ada, kalau nggak salah sekitar 500-an Oh, kali ya 500, minimumnya. Seperti itu. Berarti kalau teman-teman pengen sini harus siapin dulu ya. Dan ini juga saran dari saya ataupun suggestion dari saya untuk menjadi pilot. Jangankan jadi pilot, jadi apa saja harus bisa bahasa Inggris. Oh, minimal. Nah, sekarang kalau untuk pilot itu sekolahnya saja, bukunya semua pakai bahasa Inggris. Percakapannya bahasa Inggris. Oke. Pada saat dia terbang ngobrol dengan tower Indonesia atau tower asing pakai bahasa Inggris. Dan lagi pula akan menjadi mempunyai tes namanya IELP, IQ, English Language Proficiency, di mana seorang pilot itu harus lulus tes bahasa Inggrisnya minimal level 4. Oh, oke. Nah, kebetulan saya sebagai penguji untuk tes bahasa Inggrisnya. Wih. Kebetulan lagi. Ada tipsnya nggak? Biar cepet apa? Biar skornya bagus gitu. Latihan. Tipsnya les bahasa Inggris. Oke. Nah, terus bahasa Inggris apa lagi, Cap? Kesehatan gimana? Kesehatan, Cap? Oh ya, kesehatan itu harus lulus tes ya. Yang nggak boleh tuh yang kayak gimana, Cap, biasanya? Kalau di Curug itu tidak boleh berkacamata. Minus Sama sekali pertama nggak, Pak? tidak boleh. Pada saat di tes itu mata itu harus 00. Oke. Tidak boleh minus 1 Atau plus ya. atau setengah sekalipun, dan juga mutlak 1 tidak boleh buta warna. Even partial juga tidak boleh. Karena di dalam penerbangan itu yang namanya lampu-lampu di mana-mana banyak macam ragamnya warnanya. Kalau buta warna bagaimana? Salah begitu. Bagaimana dia bisa menentukan bahwa ini warnanya merah, putih, biru, hijau seperti itu? Itu Iya. nggak bisa. Oke. Dan selain lulus kesehatan, dia juga mempunyai tinggi minimal 160 kalau nggak salah, dengan berat proporsional. Oke. BMI paling tidak, BMI-nya adalah antara 20 sampai dengan 25. Nah, Ya. kemudian laki-laki dan perempuan bisa nggak nih? Boleh, Oh, perempuan juga boleh? boleh. Oke. Aman ya orang perempuan? Ada nggak sih, Cap, yang perempuan? Banyak. Udah mulai banyak ya? Dan kebetulan di Perkasa itu ada 2 saat ini. Satu dari Papua Nugini, Oke. namanya Charity. Hmm. Satu lagi Ivy dari Nairobi, Kenya. Oh, itu udah kerja, Cap? Atau Lagi masih sekolah. tetap sekolah? Lagi sekolah. Luar biasa. Dan kami disebut sebagai International Flying School karena siswanya banyak yang dari orang asing. Kok bisa, Cap, orang asing pada kesini kan? Ya, kebetulan. Kebetulan lagi. Dari India, dari Vietnam paling banyak, Papua Nugini, Tanzania, Nairobi, Kenya, Libya, Sri Lanka, Maldives. Jadi kenapa Kazakhstan itu mau mengambil siswa Perkasa? Karena Perkasa dinilai sudah international minded. Oke. Karena siswanya
rata-rata banyak yang dari orang asing. Asing. Oh, Seperti oke. itu. Nah, ini juga buat teman-teman sebenarnya bisa melatih komunikasi juga dengan orang asing juga ya. Saat Betul sekali. Betul sekali. Otomatis siswa Indonesia pun juga akhirnya dia menjadi fasih terlatih karena dia komunikasi pakai bahasa Inggris. iya, sepakat gitu. Nah, kemudian kalau untuk itu kan tadi sudah tahapannya ya, sudah persyaratannya sudah oke. Nanti ada ujian-ujian apa aja nih biar masuk ke perkasa itu? Ujiannya itu seperti saya sebutkan tadi adalah ada psikotes, ada tes English, ada tes kesehatan itu di Mhm, Balai Kesehatan Penerbangan itu mhm. sudah mutlak dan sudah harus lulus dari situ. Ya seperti itulah. Oke, kalau selesai berarti sudah mulai belajar ya, masa pembelajaran. Iya, Oke, masuk masa dalam pembelajaran pembelajaran. kurang lebih berapa, Cap nih? Antara 14 sampai dengan 16 bulan, ya selama-lamanya mungkin 1,5 tahun lah, Oke, 18 satu bulan. setengah tahun. Berarti ada jam terbang lagi nggak dari situ? Ada minimal 201. 201 Ya, setelah lulus tuh punya jam terbang gitu. betul. Oke, itu bisa diakumulasi nanti buat ketika nanti Oh, mulai kerja. bisa dikumpulkan itu jam terbang itu. Oh, Jadi jam terbang itu adalah istilahnya apa ya? Credit point buat kita ya. mm-mm. Kita terbang kemanapun juga, kita catat jam terbang itu di dalam satu buku namanya logbook. Logbook, oke. Nah, logbook itu adalah diary kita lah. Hmm, Buku harian kita itu logbooknya. oke. Bahwa kita bisa punya jam terbang berapa, dari tahun berapa, pakai pesawat apa, dengan siapa, kemana, tanggal berapa, itu ada di Dicatat situ ya. semuanya. Oke, Dan distempel oleh perusahaannya. Jadi itu sah, sah. adalah dokumen dokumen sah kita punya. Nah, oke, menarik. Berarti sudah 2001 ya? 201. 201. Oke, sudah punya jam terbang minimal dari lulusan Perkasa. Betul. Oke, nah setelah itu apa lagi nih yang bisa diberikan oleh Perkasa nih? Misalnya, Misalnya setelah itu ada pendampingan buat berkarir atau memang langsung bisa direkrut oleh perusahaan nih? bisa tergantung perusahaan itu butuhnya berapa banyak Hmm, dan lulus tes. hmm, Lulus tes itu ada written test, ada interview test. hmm. Kalau misalnya masuk semuanya kriteria itu, dia akan diterima di airline yang bersangkutan. Penasaran nih, Cap. Ketika terbang itu kita kan ada pakai pesawat latih ya? Mhm. Nah, itu terbang sendirian kah atau emang didampingi? Nah, untuk awal-awalnya dari stage 0, Oke. kita didampingi oleh instruktur. Hmm, Instrukturnya boleh satu, boleh berganti-ganti. hmm, Lalu biasanya sih satu terus ya, supaya dia bisa memonitor kemajuan tentang kita sebagai hmm. muridnya. Nanti pada saat jam-jam minimal, minimal tuh sekitar 12 atau 13 jam, dia akan dicek solo. Kalau dia sudah mampu dicek solo artinya bisa terbang sendiri. Pada Oke. saat dia dicek solo, kalau misalnya mampu, diuji, lulus, ya sudah. Besok dia bisa terbang sendiri. Hmm, oke. Pada saat sampai stage tertentu, lalu masuk ke stage PPL. PPL itu Private Pilot License. Dia akan didampingi lagi oleh instrukturnya untuk terbang ke area. Di area itu ada exercise-nya macam-macam. Ada normal turn, ada medium turn, ada steep turn, Hmm. ada stall, ada eh, banyak macam lagi. Nah, dari situ minimal dapat 201 berarti kan. Nah, eh, di sana kita ke Solo itu di daerah mana aja Cap, kita terbang tuh? Daerahnya ya di daerah Cilacap situ yang sudah ditentukan. Hmm. Ada beberapa lokasi daerah kekuasaan si flying school itu adalah daerah sini. Misalnya contohnya kalau kita di sini, oke, lu mainnya di daerah Kuitang aja ya. Hmm. Jangan keluar dari Kuitang. Hmm. Ya udah muter-muter aja di Kuitang. Oh, emang sudah diberikan zona itu? Ya, ada zona areanya. Oh, oke. Kalau mau main di daerah Monas, ya udah sekitar-sekitar Monas aja, jangan keluar dari Monas. Di sini kan ada di Cilacap katanya ya. Hmm. Nah, Perkasa tuh di mana nih, teman-teman biar tahu nih untuk sekolahnya tuh. Iya di Cilacap. Oke, di Cilacapnya tepatnya di daerah mana nih? Cilacap tuh kota kecil. Oke. Jadi orang semua pasti tahu Cilacap itu nama airportnya Tunggul Wulung. Oh, tunggu dulu. Oh, iya iya iya. Nah, berarti di situ di apa pelatihannya selamanya Betul. selama 1 sampai 6 bulan itu ya. Sampai dengan 16, 18, 1 16 bulan. 16 bulan. Oh, oke. Itu kalau kegiatan di groundnya atau di sekolah daratnya itu berapa lama? Groundnya itu sekian bulan ya. Pada saat sudah selesai groundnya, maka dia bisa langsung terbang. Dan ada perlu lagi satu yang perlu ditanyakan, tinggalnya di mana mereka? Oh iya benar. Nah, tinggalnya ada namanya dormitory atau guest house. Hmm. Itu guest house-nya setara hotel loh. Di Perkasa daerah Cilacap Di itu. kota Perkasa, di kota Cilacap. Oh, oke.
Jadi satu kamar, satu orang, ada AC, kamar mandi di dalam, lalu ada kitchen setnya juga. Saya sih punya videonya. Oh, oke, Nanti boleh nanti kalau bisa, dimasukin ya. ya nanti kalau bisa saya share juga Oke. videonya. Oke, berarti itu sudah lengkap ya. Jadi tempat Lengkap. tinggal, sekolah di sana gitu ya. Hmm. Oke, penasaran nih mungkin dari teman-teman, range-nya untuk persiapan belajar di sini berapa nih range-nya? Rate-nya. Persiapannya kira-kira berapa? Buat teman-teman mungkin range berapa untuk mempersiapkan mulai dari awal sampai teman-teman tuh biar tahu oh ketika mau di sekolah di sini gitu persiapan yang kita harus tabung gitu dari sekarang. Boleh kita sebutin? Boleh nggak apa-apa? Oke, harganya kurang lebih sekitar 66.000 US dollar Mm-mm. atau kurang lebih kalau dirupiahkan nggak sampai 1 M lah. Oh, oke. Jadi teman-teman kalau pengen sekolah pilot harus mempersiapkan sekitar segitu ya. Iya. Oke. Nah, berarti teman-teman harus mulai menabung teman-teman dan ini potensinya bagus banget ketika teman-teman sudah lulus ya. Karena kata-kata Cap, jadi pilot itu cukup. Cukup. Oke, Cap. Kita lanjut lagi, Cap. Kalau untuk pengalaman Cap nih, biar kita itu sukses sebagai pilot itu gimana sih? Mulai dari awal nih, mulai dari lulus. Kalau jenjang karir itu normal aja Oke. ya. Selama dia tidak against the law, the company policy dan semuanya well aja. Oke. Dan karir akan naik dengan sendirinya. Tapi kalau secara pribadi, kalau boleh saya sarankan, pilot itu harus disiplin. Oke. Disiplin itu terbentuk dari rumah, terbentuk dari keluarga. Oh. Kalau di keluarga atau di rumah kita nggak disiplin, bagaimana mungkin kita bisa disiplin di dalam pekerjaan Pekerjaan. kita? Ya. Jadi disiplin itu sangat luas sekali dan selalu saya tanamkan masalah disiplin. Banyaklah kalau mau disebutkan satu-satu nggak habis nih. Jadi yang paling penting adalah disiplin masalah waktu. Tadi saya disarankan datang kemari jam 10 kan. Betul. Saya bilang sama mbaknya sebelum jam 10 saya udah sampai. Itu kemarin saya ngomongnya. Oke. Sebelum jam 10 saya udah sampai. Dan saya punya slogan. Apa tuh? Slogan dalam hidup saya, slogan dalam karir saya, dan dalam buku yang saya buat sekarang ini, paling telat adalah on time. Setelah itu on time. On time aja udah telat. Oh, oke. Paling telat aja on time. Jadi saya biasanya kalau terbang itu misalnya schedule saya jam 7. Jam 7 kurang 5, jam 7 kurang 10, saya udah jalan itu. Selama tidak meninggalkan penumpang secara paksa, terus tidak meninggalkan bagasi secara paksa, semua serba normal, semuanya kita atur. Oke. Pilot itu adalah manajer. Kita yang memanage semuanya. Oke. Untuk menjadi baik, ya tergantung dari managing kita. Oke, betul. Untuk menjadi bagus, tergantung dari manage kita juga sendiri. Untuk menjadi on time, ya kita sendiri yang memanage. Benar. Kita ini adalah manajernya. Nah, seperti itulah. Oke, Itu berarti tipsnya. penting dalam hal manajemen waktu dan paling utama adalah disiplin ya. Value yang harus Betul. dikuatkan adalah value disiplin. Nah, kemudian kalau ini kesalahan-kesalahan umum lah untuk para pemula nih, pilot pemula tuh nggak boleh lakuin ini ya, saran dari Cap gitu. General mistake itu lupa. Lupa. Itu kesalahan umum kan lupa. Iya. Lupa apa nih Cap di bidang? Kenapa lo nggak lakukan? Lupa, Cap. Oh iya. Lupa kesalahan Oke, umum itu. Oke, udah wajar lupa. Lupanya itu kan lupa banyak. Lupa hafalannya lupa. Lupa kemarin harus melakukan ini, terus dia nggak bawa itunya, terus dia lupa, ya itu kesalahan umum. Itu general mistake. Oke, ini berbahaya berarti ya kalau kita misalnya dalam hal cek kan sebelum naik pesawat kita cek dulu ya kalau masalah. Masalah lupa itu berbahaya, itu saya setuju. Kenapa? Contohnya, lupa menurunkan roda pendarat. Oh iya, Bahaya kan? benar. Bahaya. Oke. Dan itu ada terjadi. Oh, Ada terjadi. Lupa menurunkan. Karena apa? Kembali lagi ke masalah disiplin. Kenapa kok disiplin? Kenapa? Karena tidak membaca checklistnya. oh iya. Checklist itu kan untuk dibaca, Betul, bukan untuk pajangan. benar. Supaya kita nggak lupa, supaya kita ingat, kita baca. Ya, Kita baca, kita lakukan. ya. Kalau kita nggak baca, bisa terlupakan. Oh, benar. Dan sangat bahaya. Lupa itu sangat bahaya. Oh iya benar. Ya makanya untuk teman-teman
calon pilot itu harus disiplin, harus jangan lupa. Gimana kan sebenarnya kalau nggak lupa ada mitigasinya. Itu ada namanya form checklist ya. Nah, Iya, checklist itu harus checklist. dibaca dan dilakukan. Iya, read and do. Wah, Kadang oke. kita do and read. Kadang-kadang begitu juga. Oke. Ada sekali waktu kita kerjakan, setelah kerjakan supaya jangan sampai kelewatan, baca. Oh iya, berarti udah dikerjakan semuanya. Tapi kalau misalnya sekali waktu bisa terlupakan, pada saat kita baca, oh iya, yang ini belum. Lakukan yang itu. Jadi do and read. Kadang-kala read and do. Gitu. Sip. Nih, Cap. Nah, ini berkaitan bahasa nih. Penting nggak kemampuan bahasa asing ketika kita menjadi seorang pilot nih? Penting sekali. Penting banget ya. Penting sekali. Oke. Suatu kecelakaan pesawat itu salah satunya adalah faktor dari ketidakselarasan, ketidakkeseimbangan pengertian dalam hal bahasa. Oh, oke. Banyak dulunya itu terjadinya kecelakaan karena persepsi bahasanya berbeda. Karena Kokpit itu. antara kokpit dengan tower. Oh, Antara kokpit juga bisa bermasalah. Misalnya pernah kejadian, tapi saya nggak boleh menyebutkan di mana. Harusnya kalau kita bilang push, itu push down kan, push forward. oke. Atau kalau misalnya pull up kan. Pull up. Iya, tapi yang disebut itu adalah pull down. Nah, lu bingung kan? Pull tapi suruh down. Nah, itu pernah kejadian seperti itu. Jadi dalam hal bahasa itu penting sekali. Makanya semenjak beberapa tahun terakhir itu, dari tahun 2000 sekian kalau nggak salah, bahwa semua pilot itu harus, dan ATC harus lulus dalam kriteria license level 4 minimum dalam hal bahasa Inggris. Oke. Seperti itu. Kalau Berarti- di Jepang kan apa level 4 apa namanya di Jepang? Kalau itu Jepang tuh N5, N5, N4. N4 Ya minimum ya. N4 kan. Makin kecil makin bagus. Bagus. Betul. Kalau di pilot makin besar makin bagus. Bagus. Iya, level 5 makin bagus. Oke. Nah, Gitu. berarti minimum itu bahasa Inggris ya berarti ya? Mm. Tapi memang secara internasional ATC dan sebagainya itu pakai bahasa Inggris ya, nggak pakai bahasa lokalnya. Kecuali di Cina, kalau kita terbang sudah masuk ke daerah lokasinya airport, Oke. mereka pakai bahasa Cina. Antara tower dengan ATC itu bahasa Cina. Ya sudah, kita nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau kita ngomong sama tower pakai bahasa Inggris, dan dia ngerti bahasa Inggris bagus, makanya dia ditugaskan sebagai air traffic control. Tapi kalau pilot Cina terbang di Cina, pada saat sudah mau landing, ya udah pakai bahasa Cina berdua dia ngomongnya. Tapi kan pernah pengalaman kan, misalnya Ken itu dengan co-pilotnya atau dengan kapten itu orang asing gitu, Oh banyak, sering. sering. Oh, oke. Itu Tapi tetap pakai bahasa Inggris. Co-pilot saya ada yang dari Libya, dari Mesir, dari Swedia, dari Belanda, dari Jerman, dari lupa saya. Pokoknya banyak co-pilot saya. dan itu harus benar bahasa Inggrisnya harus sama gitu ya, jangan sampai ada miskonsepsi ya. Iya, Oh, oke. harus sama, harus bisa. Makanya saya suka bahasa, saya belajar dari teman-teman co-pilot orang-orang asing itu, saya belajar bahasa dia. Oh. Kalau dia orang Belanda, saya minta ajarin bahasa Belanda. Orang Italia ada Oke. juga. Saya belajar bahasa Italia. Como estás? Como estás ya? Apa kabar? Oke. Berarti penting banget ya menjalin hubungan dengan co-pilot juga nih, Cap ya. Sampai detik ini pun saya menjalin hubungan dengan co-pilot orang Spanyol. Ah. Masih sering komunikasi sama dia. Ini tuh sebenarnya bangun chemistry ya, dan hubungan itu sebenarnya biar selain dari jaga pesawat itu biar stabil dan benar-benar nggak ada kesalahan, ada lagi nggak Cap? Ataukah ada peluang lagi misalnya kalau Cap nanti pindah ke perusahaan lain misalnya, bisa merekomendasikan co-pilot ini yang kayak gitu, bisa nggak sih Cap? Dalam hal tertentu bisa-bisa aja. Oke. Tapi tidak mesti, tidak harus. Nah, gimana caranya Cap jaga stamina? Kan betul kan, kalau jadi pilot itu untuk stamina itu harus terjaga, jangan fokusnya jangan hilang dan sebagainya. Cap waktu itu gimana jaga stamina, walaupun mungkin ke beberapa daerah kan mungkin suhunya berbeda-beda kan, ada yang panas, dingin dan sebagainya. Itu gimana Cap tipsnya biar stamina selalu prima? Kebetulan saya tidak pernah terbang jauh-jauh dengan perbedaan
waktu Mm-mm. antara Indonesia dengan Amerika misalnya. Saya belum pernah terbang sampai seperti itu, Mm-mm. ya, berpengaruh dengan zona waktu. Tapi kalau misalnya berpengaruh dengan perbedaan suhu, itu sering. Dan itu juga tidak menjadi masalah kok, tidak menjadi kendala buat kita masalah perbedaan suhu yang ekstrim. Saya di sini di Jakarta 33 derajat, lalu pada saat terbang ke Cina kadang-kadang bisa mencapai 13 Mm. seperti itu, dan nggak ada masalah Oh, seperti itu. aman. Yang ada masalah adalah kalau kita masalah fisik, masalah kesehatan itu tidak tidak fit staminanya. Hmm. Karena apa? Banyak mungkin untuk menjaga kesehatan itu harus tidur cukup Oke. dan makan juga cukup cukup lagi. Cukup. Iya, Nggak boleh berlebihan ya, nggak Kak ya? boleh berlebihan. Oke, jadi untuk istirahat yang cukup, makanan juga yang cukup, jangan berlebihan semuanya ya. Iya, Oke, menurut Kep nih, dalam waktu 10 tahun ke depan, gimana sih tren untuk pilot ke depannya? Apakah peluangnya masih terbuka lebar? Apakah masih makin kompetitif? Dan gimana menurut Kep pandangannya? pertanyaan yang bagus. Dan banyak sekali netizen, Mm-mm. saya kan suka live juga di TikTok. Oke. Mereka banyak yang bertanya, bagaimana kondisi peluang industri penerbangan di Indonesia untuk masa mendatang. Betul. Saya bilang antara 1 dengan 3 tahun, 1 tahun paling cepat, 3 tahun paling lambat, itu akan normal kembali. Kenapa? Karena sekarang di luar negeri itu sedang kekurangan pilot. Mhm. Tidak serta-merta pilot-pilot yang nganggur ini bisa daftar ke luar negeri. Bukan begitu maksudnya. Pilot-pilot yang sekarang sudah terbang di Indonesia, mereka mendaftar ke luar negeri. Oke. Anggaplah mereka yang duduk di sebelah kiri. Sebelah kiri itu sebagai seorang kapten. Oke. Mereka daftar ke luar negeri. Lalu posisi kapten ini kan kosong. Akan diisi oleh co-pilot pindah ke sebelah kiri kan? Ya. Dia di training untuk menjadi kapten. Posisi co-pilot itu kan kosong. Maka digantikan oleh ab initio ataupun fresh graduate yang lulusan dari flying school untuk mengisi posisi duduk di kanan tadi. Oke. Dan itu akan terjadi. Dan badai pasti berlalu. Nggak selamanya COVID aja berlalu kok. Betul. Nah, pada saat COVID berlalu, semua bangkit kembali kan? Semua Betul. industri apapun juga bangkit Naik kembali. lagi. Berikut juga sama seperti industri penerbangan. Bangkit kembali. Sekarang sudah mulai bangkit. Jadi sekarang kalau pesawat bertambah, tentunya SDM juga bertambah dong. Betul. Pilot juga pasti dibutuhkan. Maka dari itu seperti saya bilang tadi, yang lulusan Curug saja sudah terdetek. Per hari ini itu 669 pilot Indonesia lulusan Curug sudah diterima di 28 negara di dunia. Itu baru lulusan yang Curug saja, belum yang lulusan dari Amerika, dari Australia, dari negara-negara lain yang masuk menjadi pilot Indonesia yang bekerja di mana? Di Turki, banyak di Turki, Oh, iya. banyak di Turki, Bangladesh, Pakistan, banyak. Nah, seperti itu. Mereka kerja di luar, posisi yang ada di Indonesia kosong, digantikan sama Iya. Indonesia lainnya. Oke. Cap, paling terakhir nih, Cap. Buat teman-teman, apa sih pesan atau motivasi dari Cap buat bisa sukses nih sebagai pilot? Silakan, Cap. Pertama, kita harus punya mimpi. Oh, oke. Mimpi kan nggak bayar. Iya. Kita mau mimpi jadi presiden, boleh-boleh aja. Sah-sah aja. Gue mau jadi presiden, boleh. Oke. Yang kedua, kita harus belajar mulai disiplin. Kembali lagi, belajar dari disiplin. Disiplin start from your home. Dimulai dari rumahmu sendiri. Apa itu disiplin? Terserah, apapun juga itu disiplin. Dan yang ketiga, paling penting adalah harus bisa bahasa Inggris. Kalau misalnya masih ada waktu, misalnya kamu masih kelas 3 SMA sekarang ini, masih ada waktu, les lah, jangan tunda. Do not wait until tomorrow, because tomorrow will be too late. Nah, seperti itu. Itu pengalaman hidup saya juga. Banyak sekali falsafah hidup saya, salah satunya itu, apabila kau bisa lakukan itu sekarang, lakukan sekarang. Jangan tunggu sampai besok. Bisa les bahasa Inggris sekarang, masih ada waktu, jangan tunggu sampai minggu depan atau bulan depan. Lakukan sekarang juga. Itu pengalaman hidup saya. Dan sangat berguna sekali. Itu tipsnya.
Dan yang keempat, rawatlah, jagalah kesehatan sejak sekarang, yaitu makan, tidur, dan pola makan dan pola hidup. Itu yang perlu dijaga. Oke. Supaya pada saat nanti di hari H-nya ikut ujian kesehatan langsung lulus, badan tidak kegemukan, tidak kekurusan, dan juga nggak ada penyakit, terutama mata, dijaga baik-baik. Itu aja. Oke, thank you Cap ya untuk informasi kemudian cerita pengalamannya. Ini pelajaran yang emas banget menurut kita. Karena kita kalau Cap kan 42 tahun ya mengalami kegiatan-kegiatan pilot. Nah, kita cuman 60 mungkin 60 jam ya, 60 menit gitu ya. Dibandingkan Cap udah 28.000 jam gitu. Nah, kita cuman ngulik sekitar 60 menitan ya di sini aja ya. Jadi mudah-mudahan ini ada pelajaran yang berharga buat teman-teman. Seandainya konten ini bermanfaat, silakan komen ataupun like serta subscribe ya channel ini. Dan jangan lupa juga Cap juga punya buku ya, biar teman-teman pengen tahu juga bukunya apa nih, Cap? Last Flight Pilot, autobiografi Last Flight Pilot, itu bisa didapat di medsos online atau juga di Gramedia, atau juga bisa hubungi saya secara langsung. Saya punya podcast juga loh, punya YouTube dan TikTok juga. Boleh nanti share. Ya, YouTube atau TikTok saya ada di Hanafi Herlim. Oke. Ya, itu saja. YouTube-nya Hanafi Herlim. Oke. Kalau TikTok sama, Hanafi sama ya. juga, iya. Oke, jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya dunia aviasi atau terutamanya pilot, kunjungi YouTube dan TikTok dan Instagramnya ada. Iya. Sama ya, namanya. Herlim semuanya. Oke, Cap, thank you banget. Dan kalau teman-teman pengen kepoin juga sekolah pilotnya di mana, Cap bekerja di sana, boleh juga ya. Di mana, Cap? Perkasa di Cilacap. Oke, di Cilacap ya. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya ke melalui Instagramnya juga boleh atau YouTube-nya juga boleh. Nah, silakan teman-teman konsultasi aja dulu dengan Cap biar teman-teman semakin mantap untuk menjadi pilotnya. Gitu. Dan nanti kalau seandainya bisa ada pertemuan yang kedua, ada podcast yang kedua, saya punya cerita menarik pada saat masih terbang, yaitu pesawat saya nyaris nabrak serombongan kambing. Itu kan seru kan? Dan pesawat saya pernah juga menabrak 2 ekor anjing, satu ketabrak mati, yang satu lagi lari. Dan itu kapan ceritanya? Nanti episode. Oke, thank you Cap ya. Oke, satu juga dari saya, salam perpisahan. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Jangan sedih, para adik-adik sahabatku yang baik hati. Esok lusa kita akan berjumpa kembali. Cakep. Oke, thank you Cap. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton podcast Cerita Otka. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman, dan jangan lupa komen juga kalau misalnya ada kisah yang mau kita angkat di podcast Cerita Otka selanjutnya. Tinggal komen aja, nanti tim kita akan menghubungi ya. Saya Kang Man, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Cerita Otka selanjutnya.